Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini ayat ini masih umum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi ini ada sebuah kalimat ijaz hazaf. Jadi maknanya wasari'u ila maghfiratin. Ada kalimat terputus di sini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, hendaklah kalian berbuat kebaikan-kebaikan yang dengan kebaikan itu bisa mendapat ampunanku, kata Allah. Nah, ini kalimatnya kan panjang. Cuma sudah diringkas dalam satu ayat, wasari'u ila maghfiratin. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Sebenarnya ayat ini ada ijaz hazafnya, wasari'u bil a'mali salihah ila maghfiratin. Hendaklah kalian itu bersegera berbuat amal saleh, kebaikan yang banyak. Untuk apa? Supaya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perbuatan itu, ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini, fadilatu sedekah. Itu berkenaan dengan sedekah. Al-Quran kadang-kadang sedekah itu dimaknai dengan zakat. Kalau ayat Al-Quran itu, mana contohnya? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal gharimina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Itu kan pembagian zakatnya. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi untuk menyuruh mengambil zakat. Ada kalanya zakat itu nanti dalam Al-Quran sedekah. Kita kok nggak ketemu makna zakat di situ, Pak. Rupanya sedekah itu dimaknai dengan zakat, tapi tidak banyak ya. Makanya nanti beda, memang beda. Sedekah sama zakat itu beda. Ada kalanya zakat itu menggunakan lafaz sedekah. Ada kalanya menggunakan zakat ya. Tapi pada ayat itu makna sedekah di situ adalah zakat. Tapi akan kita bahas di sini, sedekah di sini adalah secara bukan zakat. Ini bukan zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqu walau bitamrah." Bersedekahlah kamu walau hanya sebiji korma. Ada hadis lain, Rasulullah mengatakan, bersedekahlah walau bisyikit tamrah. Jadi walaupun dengan secuil biji korma. Dari mana asal dari secuil biji korma? Ada seorang anak dibagikan korma oleh ibunya. Jadi dia punya 2 anak. Kormanya ada 3. Kormanya diberikan kepada anaknya yang pertama dan kedua, dan terakhir diambil untuk beliau. Ketika anaknya sudah habis makan korma, dan ini juga habis makan korma, maka yang salah satunya merebut korma yang satu punya ibunya. Ketika direbut, dia ingin makan korma itu. Akhirnya diambil oleh ibunya, dibagi sedikit-sedikit. Ini yang asal hadisnya. Bersedekahlah walau bisyikit tamrah. Bersedekahlah kamu walaupun secuil biji korma. Karena secuil biji korma itu bisa memadamkan api neraka. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqin nara walau bisyikit tamrah. Hendaklah kamu takut kepada neraka. Bagaimana caranya? Yang bisa membantu kamu walau bisyikit tamrah, walaupun hanya secuil biji korma yang kamu sedekahkan. Kita sudah pernah membahas pada beberapa pertemuan yang lalu, seorang pemuda selamat dari api neraka gara-gara sedekah airnya. Jadi beliau bersedekah
1 gelas air. Ada seorang musafir, ketika kehausan dia minta air kepada pemuda ini, akhirnya diberikan segelas air. Rupanya pemuda ini masuk neraka. Ketika dia masuk neraka, apa kata pemuda ini kepada Allah? Ya Allah, tolong pertemukan saya dengan seorang pemuda yang pernah saya kenal di bumi, ya Allah. Ketika dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata laki-laki ini? Pemuda itu pernah saya bantu, ya Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada pemuda tadi, apakah kamu kenal dengan pemuda ini? Tidak, katanya, saya tidak pernah mengenal. Pemuda yang di neraka mengatakan, kamu pernah saya berikan segelas air, coba kamu ingat-ingat dulu. Pemuda tadi mengatakan, oh ya, saya baru teringat. Ketika saya musafir, saya butuh air, maka diberikan segelas air. Allah mengatakan, kamu mau apa dengan airmu itu? Saya mau engkau bebaskan dari api neraka ini, ya Allah. Akhirnya pemuda itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara segelas air. Sedekah. Tapi ada 2 syarat yang diberikan oleh Allah. Sedekah itu tidak boleh bil manni wal adza. Manni itu apa? Mengharapkan sesuatu hal ke depan. Kalau saya bantu, untung bagi saya apa? Kalau saya berikan pada anak yatim ini, untung bagi saya apa? Kalau saya bantu masjid, untung saya apa? Kalau tidak ada untung, saya nggak mau kasih. Saya kasih ke masjid yang lain. Kalau tidak ada untung, saya nggak mau kasih ini. Ini pahala tidak ada apa-apa ini. Walaupun banyak yang diberikan, tetapi tidak ada nilainya. Satu. Yang kedua, wal adza. Al adza itu menyakiti hati orang lain. Seorang ketika bersedekah, kata-kata dia menyakiti orang yang disedekahkan. Kalau tidak saya bantu kamu, mana kamu bisa sekolah? Ya, nih, itu sedekahnya tidak bisa membantu dia. Ya, ini tidak masuk ke dalam kelompok-kelompok ini. Maka Rasulullah mengatakan, kita sambung hadisnya, fa innaha tasuddu minal ja'i. Itu makanan yang kita sedekahkan itu walaupun sedikit, itu bisa membuat orang lapar menjadi kenyang walaupun sedikit, memang. Wa tudfi'u al khati'ah. Dan tudfi'u khati'ah, dosa-dosa itu bisa dipadamkan. Ya, sekarang masalahnya begini, apakah bisa dosa itu hilang gara-gara kebaikan yang kita lakukan? Kita berbuat kebaikan. Apakah dosa-dosa kita itu dihapus hilang sama sekali? Atau memang tidak dihapus oleh Allah? Jawabannya ya dan tidak. 2 jawabannya, Pak. Kenapa ya dan tidak? Tidak, kita jawab tidak dulu. Karena setiap kebaikan yang dicatat oleh kedua malaikat, malaikat tidak mau tahu dah, dan dia tidak berhak untuk menghapus. Dia tidak berhak menghapus. Ketika seorang berbuat kejahatan, dia catat kejahatan. Besok seorang berbuat kebaikan, dia catat kebaikan. Malaikat tidak berhak menghapus kejahatan yang sudah kita lakukan. Inilah namanya tidak. Kejahatan itu tidak bisa dihapus dengan kebaikan. Yang jelas kebaikan-kebaikan, kejahatan-kejahatan. Cuma kalau kebaikannya sudah banyak dan dominan, nah, pada seseorang itu lebih cenderung untuk berbuat baik. Kenapa jawabannya ya? Karena nanti ketika di padang mahsyar, kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan itu akan dihapus kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tidak, kejahatan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkenaan dengan seorang pemuda, yang pemuda ini mendatangi Allah dan mengatakan, kenapa catatan saya seperti ini, ya Allah? Saya betul tidak salah, tapi saya sudah bertaubat. Saya betul berbuat maksiat, tapi saya sudah bertaubat. Tapi kenapa malaikat masih mencatat catatan ini, ya Allah? Akhirnya catatan kejahatan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan dengan kejahatan itu dihapus dengan kebaikan nanti ketika di padang mahsyar. Sebelum manusia dihisab, kejahatan tidak akan pernah dihapus. Inilah dalil yang Allah katakan dalam Al-Quran, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mukhdara wa ma amilat min su. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan diperlihatkan oleh Allah, ini kebaikan yang kamu lakukan. Kebaikan kamu sedikit sekali. Coba lihat kejahatan yang kamu lakukan. Kejahatan kamu banyak sekali. Kira-kira kamu masuk ke mana? Masuk surga apa neraka? Maka Allah katakan, wa kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Pada hari ini cukup kamu saja yang mengetahui kamu surga atau neraka dengan apa yang sudah kamu lakukan. Akhirnya pemuda ini dia melihat ke kiri ke kanan, Pak. Ini tang hana can demang surga, Pak. Enggak mungkin masuk surga, Pak. Kebaikan sedikit sekali. Maka Rasulullah mengatakan, kebaikanmu itu amal ibadahmu tidak bisa menjamin kamu masuk ke dalam surga, ya, Pak. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjamin masuk ke dalam surga.
Okay. Maka setelah dihapus kejahatan tadi, pemuda tadi dia senangnya luar biasa. Apa kata pemuda tadi? Dia kembali kepada keluarga sanak familia dengan keadaan masrura. Dia nampakkan catatannya. Coba lihat, catatan saya sudah kebaikan semuanya. Makanya pemuda tadi itu mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah menduga kalau kebaikan yang saya lakukan itu menghapus semua kejahatan-kejahatan yang saya lakukan. Ya. Ini yang dimaksudkan tutfi'u al-khati'ah, menghapus, memadamkan kejahatan dalam tanda kutipnya. Kalau di dunia belum dihapus lagi, Pak, tetap ada. Ketika nanti di padang mahsyar baru dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yutfi'u al-ma'u an-nara, sebagaimana api itu bisa air bisa memadamkan api. Begitu juga sedekah kita bisa memadamkan api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah SAW juga bersabda, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Ya, ini yang hadis yang tadi. Hendaklah kamu takut kepada neraka, atau makna lain, bebaskan dirimu dari api neraka walau bisyikit tamrah, walaupun dengan secuil tamar, kurma. Fa illam tajidu, onyo kurma hana tapi hana benina, hana tajak warap, hana kedai buka kurma. Kurma tak ada apa enggak dijual kurma. Ini bagaimana caranya? Fa kalimatun thayyibah, dengan kalimat yang baik-baik. Kita ngomong baik-baik, kita mengajak orang kepada kebaikan. Kebaikan kalimat thayyibah ini akan bisa memadamkan api neraka. Ya. Maka baik lu dah demena, api neraka makin raya aja, Pak. Menyo seandainya kalimatun thayyibah, api neraka yang besar itu bisa padam dia. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah juga bersabda, "Ma min abdin muslim." Ini kalimat "ma min abdin muslim" maknanya sedekah itu diterima cuma dari orang muslim saja. Orang kafir tidak diterima sedekahnya. Kenapa tidak diterima? Habitat a'maluhum. Sedekahnya menjadi penghalang saja bagi dia. Dia nampak melihat sedekahnya, tapi sedekahnya tidak bisa membantu dia. Ada orang kafir, dia membantu masjid, bantu anak yatim, bantu fakir miskin, bantu kegiatan-kegiatan sosial. Semua yang dilakukan itu tidak diberikan nilai oleh Allah. Kenapa? Mereka tidak beriman kepada Allah. Maka syarat sedekah itu diterima oleh Allah, seorang itu beriman dulu kepada Allah. Karena ada juga orang yang salat tidak apa, itu mayang tan, tapi mentedekah itu. Ya, itu mayang tan, tanya yang orang muslim, mentedekah banyak sekali tapi salat tidak. Ini tidak diterima juga. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah dan beramal saleh. Kalau dia beriman dan beramal saleh, tidak mungkin dia tidak melakukan ibadah salat. Ada satu kasus pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, yang barusan masuk Islam itu, dulu dia bersedekah, sedekahnya luar biasa ya Rasulullah. Dia bantu orang lain. Apakah ketika dia masuk Islam, semua yang dilakukan itu dikalkulasikan kembali oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah? Rasulullah menjawab, tidak. Aisyah bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kan dia sudah membantu fakir miskin. Karena dia tidak beriman kepada Allah. Ya. Maka syaratnya itu beriman. Karena apa? Nanti ada hubungannya dengan ikhlas dan tidak ikhlas dalam bersedekah. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima lagi. Ya, namanya. Jadi makanya yang bisyikit tamrah tadi, walaupun sedikit, tetapi dia ikhlas beribadah, ikhlas dia bersedekah. Walau bisyikit tamrah. Kita lanjut. Sedekah mana yang diterima? Ma min abdin muslimin yatasaddaq bisadaqatin min kasbin tayyibin. Ya, ini garis bawah. Sedekah yang dikeluarkannya itu min kasbin tayyibin, dari hasil yang baik, bukan hasil yang buruk, tidak. Bukan hasil korupsi punya orang lain. Ini habis korupsi punya orang lain dia bersedekah, maka tidak diterima sedekahnya. Habis dia zalimi orang lain dia bersedekah. Habis dia makan riba dia bersedekah. Habis dia makan haram dia bersedekah, maka tidak pernah diterima. Ini kalimat ini, yang hadis ini, ma min abdin, ini namanya istisna nafi, namanya istisna nafi. Apapun yang kita sedekahkan, kalau itu tidak berasal dari hal-hal yang baik, maka sedekahnya ditolak oleh Allah. Anak pun dia bersedekah hasil korupsi. Oh, ini ingin membersihkan harta. Ini harta dari korupsi, ingin membersihkan harta dari sekian miliar,
saya bantu masjid 100 juta, hana gelih je harta, tidak pernah bersih. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan begini. Begitu juga hadis Rasulullah, beliau mengadopsi dari hadis Rasul. Bukan Ali bin Abi Thalib, kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali beliau mengadopsi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang bersedekah dengan harta haram sama seperti kata Imam Al-Ghazali, sama seperti orang yang kena najis, ingin dia bersihkan najis, dia mandi lagi dengan najis, maka najisnya itu tidak akan pernah bersih. Ketika seseorang dia korupsi harta orang lain, dia ingin membersihkan hartanya, dia keluarkan hartanya, tidak pernah bersih hartanya. Jadi bagaimana caranya? Sudah tinggalkan itu, tinggalkan saja. Oh rumah kan, tinggalkan saja. Apa mau hidup dalam keadaan seperti itu terus? Apa mau hidup dalam dosa-dosa terus? Apa mau hidup dalam keadaan tidak dirahmati oleh Allah, tidak berkah? Tanah kita yang berapa? Kita beli rumah yang haram, kita beli pakaian haram, kita beli kendaraan dari yang haram, semua haram. Kita berjalan dari rumah dengan kendaraan itu penuh dengan ketidakberkahan. Kenapa? Yang kita peroleh dari yang haram. Maka haram itu walaupun sedikit bisa merusak semuanya. Oh, dapatkan haram itu sedikit, cuma saya dapat haram itu sedikit. Yang haram sedikit tadi bisa menghancurkan yang halal dalam tubuh kita. Maka Rasulullah mengatakan begini dalam hadisnya. Kalau di dalam tubuh ini ada sebercak darah haram, kata Rasulullah. Jadi darah haram itu bagaimana? Kita makan makanan kemudian membentuk darah, ya Pak. Membentuk darah. Darah ini kata Rasulullah, fannaru aula bihi. Harus dibakar dulu dengan api neraka. Baru dia boleh masuk ke dalam surga. Kalau tidak bisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dia bertobat nanti. Dia bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Wala yaqbalullah illa thayyiban, dan tidak akan pernah diterima oleh Allah sedekah kita itu kecuali dari yang baik-baiknya, kecuali yang baik-baik. Illa kanallah akhiduha. Kalau demikian, yang kita sedekahkan yang baik-baik, maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan salah mengartikan. Nanti ada sebuah ayat Al-Qur'an. Ayat ini turunnya di Madinah. Bunyinya begini. Sebagian orang kalau salah mengartikan, ada juga nanti di Al-Qur'an diterjemahkan seperti itu. May yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Maknanya apa? Di dalam terjemahan begitu juga maknanya. Cuma nanti orang salah memahami. Orang-orang awam salah memahami sehingga maknanya lain nanti. Barang siapa, ini makna terjemahan. Barang siapa yang meminjamkan hartanya, memberikan hartanya kepada Allah, maka akan dilipat gandakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu penduduk Madinah waktu melihat ayat ini, mereka salah memaknainya. Sehingga apa? Datang seorang Yahudi kepada mereka. Apa kata Yahudi? Waduh, Tuhan kalian kok miskin ya? Masa minta harta kalian? May yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa meminjamkan, mengeluarkan harta untuk Allah, maka Allah akan melipat gandakan harta ini. Akhirnya apa? Berita ini diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengatakan, izinkan saya memenggal leher orang itu ya Rasulullah. Kemudian setelah itu dijelaskan maknanya apa? Man yuqridullah qardan hasanan. Ini kalimat ini, ayat ini bentuknya ijaz hasaf. Bagaimana ijaz hasaf? Barang siapa yang membantu fakir miskin, membantu anak yatim karena Allah, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Ya, kakak mengademar ya Pak. Ini ijaz hasaf namanya. Kenapa demikian? Dijawab oleh Imam Sibawayh dalam kitab beliau. Al-Arabu yastaghni 'anil lafzi. Orang Arab itu kaya lafaz, termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kaya lafaz. Dengan lafaz yang singkat, ringkas, itu sudah memaknai semuanya. Dibandingkan dengan lafaz panjang tapi tidak kita pahami. Ya. Jadi apa? Orang Arab lafaznya pendek-pendek tapi maknanya panjang. Ya sama seperti tadi. May yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa bersedekah membantu orang lain, membantu fakir miskin, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Maka lipat gandanya double terus kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan syarat dia bersedekah
Karenaku, kata Allah. Kalau bersedekah bukan karenaku, tidak dapat apa-apa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini kalau di sini diumpamakan begini. Allah memberikan perumpamaan karena manusia sukanya yang pasti-pasti. Kalau seandainya khayalan-khayalan, mereka nak mau dia. Seluas langit dan bumi. Ala panena luah langit dan bumi. Ya, baik. Seluas ini, seluas itu, ala luah tak lagi. Maka diberikan perumpamaan. Kalau ada satu biji korma yang dia kumpulkan, kata Allah, dia sedekahkan. Satu biji korma itu aku balas dengan mithlu Uhud, satu bukit Uhud. Ya. Dia berbuah sedikit, tetapi aku berikan yang banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat Allah, innallaha latifun khabir. Latif itu apa? Kalau dalam bahasa Aceh kita, latif itu aluh artinya apa? Aluh itu kalau kita bawa ke dalam makna negatif, kerit artinya apa? Ya, bawa negatif. Isi fulan itu aluh haji. Mana aluh apa? Bukan makhluk halus, tidak. Ya. Maksud halus di sini, si pulannya naluh dah. Rp5 itu yang hopeng loan. Rp5 apa? Ketika tidak cukup duitnya Rp5, Rp5 duit saya mana? Ya, namanya. Ini aluh dah namanya apa? Si pulan itu aluh dah. Ketika Al-Latif ini kita bawa ke nama Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan juga diperhitungkan oleh Allah. Sekecil apapun kejahatan diperhitungkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lalu bubuk kau berbacutnya, yang bacut itu diperhitungkan oleh Allah. Inilah pesan Rasulullah kepada istrinya Aisyah. Wahai Aisyah, jangan kamu pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Ya, nampak. Karena hal-hal yang kecil itu, kata Rasulullah, akan diperhitungkan dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sehingga ada hadis dari Abi Darda. Ini sampai bersedekah ini, Pak. Motivasi bersedekah. Apapun apa yang ada, sedekahkan terus ya. Idza tabakhta marakatan. Kalau kamu itu memasak kuah, ya, ada masak kuah. Fa'akthir ma'aha. Maka perbanyaklah airnya. Kan tetangga samping kai cium apa? Rumah kai ji kuahnya. Ya. Maka perbanyakkanlah airnya. Tsumma unzur ila ahli baitin min jiranika. Kemudian lihatlah tetangga-tetanggamu. Berikan kepada tetangga paling dekat. Nyo nak kuah duno, nyo kena bacu. Tetangga itu bagaimana? Di dalam hadis Rasulullah, tetangga itu 40 rumah ke samping, 40 rumah ke kiri ke kanan, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Kalau kita di sini 40, kapan rumah kampung? Kapan rumah kampung? Dari ino truk lampu nerung lebih gede, Pak. Lebih gede. Truk gede leho truk, 40 rumah, satu ada kira apa, 40 rumah. Ke depan begitu juga. Makanya para ahli hadis mengatakan ketika memahami hadis ini, urufnya bagaimana? Urufnya yang dekat-dekat dengan kita. Karena kebiasaan pada masa Rasulullah, rumah mereka kan kecil-kecil dan dempet-dempet. Ya, jadi saking dempet-dempetnya, kalau 40 itu dekat sekali. Ya, dekat sekali. Paling enggak yang uruf saja. Yang bisa ketika kita masak kuah, dia bisa menciumnya. Menyodorlah penduduk Pak mencium kuah kena nyawa, Pak. Paling-paling sekitar berapa meter dia sanggup mencium. Makai tagun mangat ya. Ya. Paling enggak yang dekat-dekat sama dia. Ada seorang sahabat ketika dia memasak kepala kambing. Kita jangan berprasangka dah sahabatnya ulai kambing kita gununya. Lagi kitanya biasa ulai kambing kan kayu dah apa. Kalau di Arab punya ulainya kaibah apa? Ulainya kaibah. Maka sesuatu hal yang dibuang itu setelah dibuang diambil oleh sahabat ini. Kita gun banyak kerja kita gun, Pak. Karena orang Arab itu biasanya tak perlu dia. Kepala-kepala itu tak perlu. Cuma ketika mereka tahu orang Asia suka kepala kambing, yang baru dagun ulai kambing, Pak. Kalau enggak, mana ada mereka hanya dagun ulai kambing, Pak. Ulai ikut minaci dia. Mereka itu, ini kalau di Sudan ya, Pak, itu ulai ikutnya ke Aceh je, ke Aceh, kan ke manusia ke Aceh. Makanya setelah dipotong-potong ikan itu iti aja ulai dan, Pak. Di Jawa Indonesia ya cok dia pilih, Pak. Itanya ngeliat tu dan, Nasir mo, Nasir mo. Jadi orang Indonesia enggak tahu jawab, dia kipan dah jawab. Nah je.
le asai le je ba le asai dengar tu na le nyola jok huni ba pasal lagu ni buah juga asai karena mereka dia buang juga ni. Setelah beberapa hari balik lagi dia cari lagi Pak. Ya. Ditanya lagi gimana asai karaya asai karena ule ke guna Pak. Kalau jauh yang penting demengkut mulengkut Pak. Orang Indonesia kan galak tahu lengkut Pak. Ya. Maknanya apa? Kalau nanti kita baca hadis, sahabat memasak kepala kambing. Ini jangan terpikir kepada kita eksklusif sekali sahabat itu, tidak. Kepala yang sudah dibuang oleh orang lain, kemudian ya cok ya pengelih, getagur ya. Ketika dia masak, orang ini sahabat ini sudah berhasrat untuk makan. Tiba-tiba dia dengar tetangga samping, tangga awaknya hanya baju satu lah, tayang mak, kayak kli ni mak, gecok dia, mandu kejuk, cok ke drone lebih afdal. Urungnya ketika menyapa jauh dengar lah untuk tetangga dia hanam demi betul-betul tayang ni, icok yuk lah. Akhirnya kepala ini berputar sampai bak urung sat demam. Ya. Menyo kedanya dah harap lagi nyo hana kemah Pak, habis bak jalan. Gede nyo lum jak pegat lagi sahabat cip. Nyo cok oleh kambing juk kena. Nya hana berharai balik bak dayon Pak. Jadi makanya begini, kalau kita ingin sedekah sesuatu itu, ini maknanya begini. Sahabat itu memberikan kebaikan kepada orang lain, kebaikan itu kembali kepada dia. Waktu itu dalam wujud kepala kambing itu juga. Ya. Maka katanya baik harap oleh kami yang alih Pak, harap kebaikan, karena kebaikan itu banyak sekali. Ya Allah, mudah-mudahannya kebaikannya ya Allah lu demi kebaikan yang lain ya Allah. Ya, baik harapnya nyulu kalian hana mudah-mudah sangai kau kami yang oleh kami yang. Baik harap putarannya Pak, kita mengharap kita ikhlas membantu orang itu Pak. Beginilah makna Rasulullah mengatakan apa dalam ininya? Kalau kamu memasak kuah itu, perbanyakkanlah kuahnya dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Sahabat tadi bukan berbanyak kuah, ule-ule kambing kejuk maknya. Secara tidak dia sadari, kepala kambing tadi itu kembali lagi kepada dia. Jadi balik lompat. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Hokanya. Iya. Ini ada juga hadis as-sadaqah, memang hadis ini hadis dhaif. Kita harus membedakan dulu. Hadis dhaif itu bisa enggak kita gunakan? Karena ada hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu itu palsu. Hadis dhaif itu tingkatan ketiga dari hadis sahih. Hadis sahih itu nak perlu ragu kita. Hadis hasan itu di bawah sahih. Hadis dhaif ya. Hadis dhaif kalau di dalam kitab Al-Mustalahul Hadis, ada kitab Mustalahul Hadis Mahmud Tahan, beliau mengatakan hadis dhaif bisa digunakan untuk litarghib fil amal, motivasi ibadah. Hadis dhaif tidak bisa digunakan dalam hujah, dalam pengadilan tidak bisa. Ini sebab begini hadisnya begini, tidak bisa. Dalam pengadilan tidak bisa menggunakan hadis dhaif. Tetapi hadis dhaif ini bisa untuk motivasi ibadah, motivasi kita beribadah. Ya, contohnya ini hadis dhaif. Makanya kitab Imam Al-Ghazali ini kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab beliau yang belum ditahqiq, ada kitab beliau yang sudah ditahqiq. Tahqiq ini apa? Dikaji ulang. Ada beberapa orang yang mengkaji ulang. Sehingga makanya ini dikaji ulang oleh Syekh Said Imran. Akan berbeda dengan yang lain lagi nanti. Halamannya juga berbeda. Setelah ditahqiq, hadis ini tergolong kepada hadis dhaif. Boleh kita gunakan, kenapa tidak boleh? Tetapi yang tidak boleh di dalam pengadilan, dalam hujah itu tidak boleh. Apa hadis dhaifnya? As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarri. Sedekah yang kita sedekahkan itu bisa menutupi 70 pintu kejahatan. Makanya setiap kita ini kejahatan kan pintunya terbuka-buka semua. Kejahatan itu pintunya terbuka. Ketika kita lengah, kita bisa masuk ke pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4 sampai pintu 70 bahkan lebih. Dengan bersedekah, pintu-pintu ini akan tertutup. Ya, pintu kejahatan akan tertutup. Akibat apa? Akibat kita bersedekah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sahabat bertanya ke Rasulullah. Ya, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal?" Sedekah apa yang lebih afdal? Karena sebagian orang nanti saya bantu masjid 1 miliar, nya kaya lu bantu masjid. Hijau literatur saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, saya sudah buat ini. Sahabat bertanya, sedekah paling afdal itu bagaimana ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, antus saddiqa wa anta sahih.
Ketika kamu bersedekah, kamu masih sehat, bukan sakitnya. Ni waktu kata sakit bersedekah apa? Waktu kata sakit sangka meninggal lu. Ini tujuannya harta karena yatim ni. Kemudian atau ketika kamu itu meninggal dunia, ya Pak. Meninggal dunia, Rasulullah benci sekali orang yang bersedekah setelah dia meninggal. Apa kata Rasulullah? Saya benci, kata Rasulullah, kepada seorang orang yang bersedekah setelah dia meninggal. Sahabat kan bingung juga, apa maksud sedekah setelah meninggal? Jadi orang tuanya berpesan, kalau ayah meninggal nanti, ini ambil harta ini kasih untuk itu ya. Jino be ile jino lu mata undi. Jadi bejo ile. Jadi Pak janji ketika saya meninggal baru kasih. Waktu saya meninggal ini wakafkan untuk ini ya. Hai pekan anak jino, alatnya mata undi dulu. Bejo ile. Maka sedekah yang afdal itu sedekah yang bagaimana? Wa anta sahih. Kamu masih hidup, kamu belum meninggal, kamu itu masih sehat dan kamu belum sakit. Ya. Jadi artinya kita masih ini Pak. Tidak ada embel apa-apa. Biasanya seseorang kalau sudah sakit, maka sakit lu daripada harta cok lingkop, kayak lu sedekah mentau. Ya, karena ada sepasang suami istri nelpon ke saya. Harta dia lumayan banyak, hartanya lumayan banyak. Waktu nelpon ke saya begini. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya tentang wakaf. Saya bilang, ya wakaf apa? Saya mau mewakafkan semua harta saya. Saya tanya, kenapa diwakafkan? Mobil saya mau saya wakafkan, rumah saya wakafkan, tanah saya wakafkan. Pertama saya tanya dulu, sesuatu itu yang disedekah tidak boleh lebih dari 1/3. Ini yang saya mengerti. Yang kedua, saya tanya, kenapa wakaf semua? Keluarga dulu berwakai dulu. Anak lunjuk kawannya. Nyayah lu kan diincar harta lu. Mak lu kan diincar harta lu. Adik-adik lu kan diincar harta lu. Lu naneng hana tepahana. Mandu kaya incar harta lu. Saya tidak mau harta ini diambil oleh mereka, yang mereka itu mengolok-olok saya. Hei, lu minta hartanya, kata dia. Lu pegahli lu. Kalau bapak mau bersedekah, sekarang terus sedekah. Oh jino bele. Kenapa apa? Sekarang saya masih hidup, tidak bisa menikmati dulu. Nanti kalau sudah meninggal, tidak bisa nikmati lagi, saya sedekah terus. Oh itu tidak baik, lu pegahli. Kalau mau bersedekah, bapak kan banyak tanah. Sedekahkan terus sekarang. Mau wakaf, bisa melalui saya, lu pegahli. Kita wakaf. Cari nadirnya, ya. Kita urus surat-suratnya. Bapak pahala akan terus mengalir, tapi yang produktif ya. Cari yang produktif, wakaf produktif. Yang minta tanah lang geleduhan ini Pak. Nampak Aceh dia geleduhan. Hana tonjak gede. Tapi ada itu tanah yang bak geleduhannya lur wakaf. Hana tonjak yang jak tipe ni Pak. Tipe ni jak kena ni Pak. Udah wakaf ke tipe ni Pak. Jadi maknanya sedekahlah, berinfaklah, wakaflah dengan tanah produktif. Kenapa produktif? Ketika kita meninggal, pahala juga produktif, Pak. Terus mengalir ke kita. Paling enggak kita buat sumur, kita buat air, kita buat balai pengajian dan lain sebagainya. Urang icok wudu ina ya jak buat balai, icok wudu lah ya temayang, icok wudu lah. Pahala terus mengalir Pak, kepada orang yang mewakafkan tadi. Ya. Berarti wakaf yang baik itu kata Rasulullah, wa anta sahih. Kamu dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat apa? Kamu belum meninggal lagi. Jangan sampai lu pegah Pak orangnya. Pak, zakat lebih wakaf lebih afdal, bapak masih hidup. Depa wakaf je rumah beh dapat tinggal elok ni Pak. Karena nanti ada istilah wakaf begini Pak. Wakaf muqayyad ya, mengkemat bina. Ini sudah saya wakafkan tanah ini. Tetapi saya kan tak punya tempat tinggal. Boleh enggak saya tinggal sebentar sampai menunggu saya meninggal dunia? Nyanjut. Ya, nampak jut. Jadi gedean tanah 1 hektar tanah. Tanah itu sudah kita wakafkan. Nyo lupa wakaf ke pesantren, lupa wakaf untuk di pengajian. Tapi saya tak punya rumah lagi. Saya tinggal sebentar di sini boleh. Saya buat jambu-jambu itu. Menyokan meninggal itu dapat debik jambu-jambu berdebik gini. Boleh, bukan tidak boleh. Ya, ini artinya apa? Menggantung istilahnya. Kita boleh pakai, tapi kita buat perjanjian dulu, Pak. Setelah kita meninggal, baik tinggal lenan, cok, atau nekubulun di tinon tu. Ya, nampak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat, ini ada hadis dari Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud, apa kata beliau? Inna rajulan abadallah sab'ina sanah. Ada seseorang laki-laki, dia beribadah kepada Allah. Ibadah di sini apa? Banyak. Dia salat, dia ini macam-macam dia.
70 tahun lamanya. Tsumma asaba fahisyah. Kemudian dia berbuat dosa. Dosa itu di sini tidak diungkapkan. Tetapi biasanya kalau dikatakan fahisyah itu termasuk zina di sini, Pak. Fahisyah itu. Dalam Al-Qur'an kalau disebutkan fahisyah, innahu kana fahisyatan, itu zina ya, Pak. Zina dosa yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena bobroknya akhlak orang yang berbuat itu, Pak. Itulah fahisyah namanya. Ini kemungkinan dia bisa berzina, tapi saya tidak berani ngomong karena di penafsir mengatakan kalau di Al-Qur'an disebutkan fahisyah itu zina maknanya. Ini bisa saja dia berzina atau dia buat dosa syirik atau apa saja. Sudah. Artinya gini, dia sudah beribadah 70 tahun, kemudian dia berbuat dosa. Dia berzina atau dia syirik atau dia kufur kepada Allah. Fa'ahbata amaluhu. Semua amal ibadahnya itu dipending oleh Allah, digantung oleh Allah. Ya, nih, Pak. Ini sama seperti begini. Ini kita belum lanjutkan hadisnya lagi, Pak. Nanti kita lihat gara-gara sedekah bagaimana itunya, keadaan dia. Sama ketika seseorang dia muslim, kemudian dia beribadah selama 30 tahun atau 40 tahun. Enggak pernah tinggal, salat fardu enggak pernah tinggal. Salat tahajud enggak pernah tinggal. Ibadah-ibadah lain gitu juga, baca Quran enggak pernah. Kemudian dia kufur kepada Allah. Ketika dia kufur kepada Allah, kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau, ini kebaikan dia diangkat semua oleh Allah dan dia itu nol. Kebaikan dia nol. Kalau dia meninggal, dia bertobat kepada Allah, maka dia menjumpai Allah dalam keadaan nol, tidak ada apa-apa dia. Sudah. Tetapi ketika dia beriman, dia beribadah banyak, kemudian dia kufur kepada Allah, dia syirik dia murtad, amalnya kan diangkat. Setelah itu dia kembali lagi bertobat, dia kembali lagi kepada Allah, yang semua itu diturunkan kembali oleh Allah kepada dia, diberikan kembali. Kalau dia sudah beribadah 20 tahun itu akan dikembalikan dengan syarat dia taubat dulu dari murtadnya. Tetapi tatkala dia murtad sekali lagi, kemudian bertambah kufurnya, tidak pernah akan diterima taubatnya lagi oleh Allah. Semua diangkat oleh Allah. Ya, nih, Pak. Ini ceritanya begini. Seorang pemuda ini dia beribadah kepada Allah 70 tahun. Kemudian dia berbuat zina atau dia syirik atau dia kufur kepada Allah. Fa ahbata amaluhu. Maka amal ibadahnya itu dipending dan diangkat oleh Allah. Tsumma, kemudian, ya, ini tsumma itu menunjukkan kepada rentan waktu yang panjang. Rentan waktu yang panjang. Maka orang yang ibadah sehebat apapun dia, kalau dia berzina, hanai boh yumli li Allah, hanai boh yumli mubacut dai boh yumli Allah. Kenapa? Karena sudah buruk sekali akhlak dia kalau sudah berzina. Makanya ketika itu, tsumma marra bi miskin. Dia melewati sebuah kelompok orang-orang miskin, ya, miskin. Fatasaddaqa alaihi birraghif. Dia cuma bersedekah dengan ada roti. Tabuh roti, gajunya naruti bacut, ya naruti bacut. Fa ghafarallahu lahu dzambahu wa rada'a alaihi amalu 70 sanah. Diampuni dosanya dan dikembalikan seluruh amal ibadah yang sudah dia lakukan 70 tahun, walaupun dengan sepotong roti saja. Dia bersedekah. Maknanya apa? Sedekah itu memberikan kelebihan-kelebihan dan keutamaan yang luar biasa. Ulun hailum sedekah harta le mahananyo hanaje, makin sedikit, yang penting nilai, yang penting nilai. Kita kan sudah pernah membahas bagaimana sedekah orang yang dermawan itu ada dua. Yang pertama, ini dalam kitab Imam Ghazali, tapi bukan pada juz ini, pada juz satu lagi. Yang pertama namanya asyahyu. Asyahyu itu seorang yang punya duit lebih, bank lebih. Ketika dia dapat gajian ada duit lebih, kasih untuk orang lain 20.000, 10.000, itu namanya sahyun. Biasa itu kata ini, Pak. Makanya dalam hadis Imam Ghazali mengatakan itu biasa itu. Seorang membantu masjid 100 juta itu biasa, biasa itu. Kenapa? Karena dia sudah menang proyek, menang tender. Menang tender 1 miliar, 1 triliun, dia ambil 100 juta dia bantu masjid, itu biasa. Cuma kita saja mayu dampaknya bantu masjid 2 juta, padahal sama beliau tidak ada nilai apa-apa. Hana tepu-tepu. Karena hana tepu-tepu sama Allah juga hana tepu-tepu. Ya, enggak ada nilai sama Allah. Dia berani bersedekah 100 juta, kenapa? Di dalam rekening dia ada miliaran duit masih. Maka sama dia 100 juta itu tidak ada nilai. Kalau sama dia tidak ada nilai, sama Allah juga tidak ada nilai. Kalau nilai sedikit sama dia berarti nilai sedikit juga. Satu. Ini namanya sahih.
Yang kedua namanya ithar. Ithar itu apa? Uang yang kita keluarkan untuk bersedekah nilainya luar biasa bagi kita, luar biasa. Sama kita ada duit 50 ribu. Oh, ini kalau kita bersedekah hari ini harus cari besok lagi 50 ribu. Nyata minta 50 ribu kan mangat aja ugli tak koh kaya tak mekat kaya baru temel 50 ribu. Tetapi karena ini sangat berharga bagi kita dan diberikan nilai yang luar biasa juga oleh Allah. Ketika kita bersedekah 50 ribu kakilah. Tengok lu kerja lu minta apa nanti lu minta parang lu minta je. Kaya bak ngeli. Dia sedekahkan. Ini namanya ithar. Sedekah 50 ribu dengan sedekah 100 juta lebih tinggi 50 ribu. Kenapa? Nilai bagi orang yang bersedekah tadi. Sedangkan 100 ribu 100 juta tadi nilai bagi orang yang bersedekah ayo makanya. Mudah mah 200 juta pihan ayo Allah anak pun tidak kurangi duit saya. Tetapi ini mengurangi duit dia dan dia sangat butuh kepada duit 50 ribu tadi. Ini kalau duit pun tidak ada apa-apa tidak ada bagaimana? Maka sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kita mau sedekah. Penghana, tapi hana. Pada mau sedekah le? Ya, jawab Rasulullah SAW. Kamu beristighfar saja, kamu sudah bersedekah untuk dirimu. Taduk bak masjid, taduk sudut ni, tak preh-preh kamar kan? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kamu sudah bersedekah untuk dirimu, kata Rasulullah SAW. Ya. Dirimu yang jatahnya akan dibakar neraka, hanya aja deh bakar. Kita juga kalau dapat sedekah kenyang, untuk tubuh, Pak. Ya, kalimat taibah, itulah tadi, Pak. Au fa kalimatin taibah, dengan kalimat taibah. Dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan kalimat taibah ini apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalimat taibah juga masuk. Walaupun nanti badai mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kalimat taibah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Luqman mengatakan kepada anaknya, apa pesan Luqman? Idza akhta'ta khati'ah, kalau kamu berbuat salah, kamu berbuat dosa, fa'ati sadaqah, bersedekahlah kamu. Ya, nampak. Menyukai ada pegat dosa pun bersedekahlah. Ini sama seperti yang dikatakan Rasulullah kepada sahabatnya. Ketika ada seorang sahabat dia gundah dan susah, maka Rasulullah mengatakan bersedekahlah kamu. Ya, dalam riwayat lain ambil wudu salatlah kamu. Maknanya sedekah itu bisa membawa ketenangan jiwa kita. Sedekah itu mungkin ada makna-makna tersendiri dari sedekah. Bisa saja ketika kita bersedekah, orang yang kita sedekahkan berdoa kepada Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Akibat doa-doa orang ini membawa ketenangan jiwa bagi kita, diaminkan oleh para malaikat ya. Karena setiap pagi itu kan ada turun 2 malaikat yang malakani yanzilani, mereka berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah itu ganti hartanya ya Allah, amin. Dan berikanlah orang yang bakhil itu kehancuran hartanya, maka dia selalu tidak untung. Ya kena karugo bisnis ini rugo lah, bisnis di rugo karena harta yang bersedekah ya, enggak pernah sedekah dia, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita tutup ini. Ini dari Abdul Aziz bin Abi Ruwad. Jadi beliau mengatakan kana yuqalu salasatun min kunuzil jannah. Ada 3 hal min kunuzil jannah. Kunuz ini artinya harta berharga, seorang bisa masuk ke dalam surga gara-gara 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama kitman kitmanul marad, menyembunyikan sakitnya, wadena sakit, dia sembunyikan sakitnya. Dia menyembunyikan sakit dan tidak pernah mengeluh. Begitu juga tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang ketika sakit nyaka berdoa, ya Allah, kata kelon ya Allah, lo kalagenyo ya Allahnya. Ini tidak dirindukan surga. Ini menurut Abdul Aziz ya. Kata beliau yang pertama kitmanul marad, menyembunyikan sakit. Maka urut ada kalian biasa bertanya gimana sehat? Oh, cukup sehat. Bagaimana sehat? Sehat. Rasulullah tidak pernah ditanya gimana. Umma kata kek yang lonyo. Umma kata keknya, kata keknya hanya lonyo, enggak pernah mengeluh nih, Pak. Ini satu. Yang kedua kitmanu sadaqah, menyembunyikan sedekah. Dia membantu orang lain tapi tidak pernah dia ngomongin pada orang lain. Yang dibilang kalau bantu ya, yang dibilang sudah saya bantu, si bulan sudah saya bantu, tidak perlu kita omongin. Karena sedekah itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah 2. Yang ketiga wakitmanul masaib, menyembunyikan musibah. Ya, ini versi beliau ya.
Arti menyembunyikan musibah. Beliau ngomong seperti ini kenapa? Karena banyak orang yang ditimpa musibah dia mengeluh kepada Allah. Dia mengeluh, ya Allah, kenapa begini? Kenapa sebulan tidak Engkau berikan musibah? Kenapa musibah selalu kepada saya? Terima saja, dan nikmati saja musibah itu. Bisa saja setiap yang dilakukan oleh Allah itu semua dalam kontrolan Allah dan sudah diperhitungkan oleh Allah. Jadi tidak diberikan begitu saja. Makanya ketika diberikan musibah, ya, kita terima, Pak. Seperti Rasulullah ketika menjumpai seorang wanita, anaknya meninggal. Gekli juga, anak piye-piye ya, gekli lah juga. Rasulullah mendatangi dia. Apa kata Rasulullah? Wahai wanita, bersabarlah, kata Rasulullah. Apa kata wanita tadi? Dia nak tahu kalau itu Nabi Muhammad, Pak. Ron mangat, anak na mentang, inang na mentang, mandung na mentang. Saya tidak ada apa-apa lagi. Akhirnya wanita ini diperingatkan oleh orang lain. Kamu tahu enggak yang ngomong sama kamu tadi siapa? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wanita tadi datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah bersabar. Tidak, kamu tidak bersabar. Kamu tidak bersabar. Sabar itu tidak perlu diungkapkan, sembunyikanlah itu. Ya, maka kalimat sabar ini salah satunya. Itulah masaib tadi, Pak. Sabar, hakit. Yang beda mengeluh hakit, Pak. Tak mengeluh Allah ke dia, Pak. Tak mengeluh hakitnya. Tak mengeluh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik terus, balik juga terkilun head, halun banyak kan. Padu makrum ka tapi hatta tenangnya, Pak. Di dunia mendah hana tenang, gimana di akhirat tu? Di dunia kamu gerum ka tapi, bagaimana lebihnya rezeki, oh mar rezeki ni dah rezeki lo. Kamu gerum ka tapi, Pak. Di dunia makrum apa lagi nanti di akhirat. Makanya nikmati saja apa yang ada sedikit, nikmati sedikit. Nah baju nikmati baju, tengok fikir elau memang. Oh tengok hana ada fikir elau. Kita ikuti janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah tidak akan pernah menanyakan rezeki kepada kita tentang anak kita. Hai anak bekah nak dijauh rezeki. Nahnu narzuquka wa iyyahum. Rezeki kamu saya kasih, anakmu juga saya kasih. Lembu-lembu itu apa namanya? Rezeki saya menunjuk, binatang menunjuk menurut rezeki. Masa kalian yang berakal tidak saya berikan rezeki, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya rezeki itu sesuai dengan, kan sebagian orang begini, Pak. Nyo menyohana cok pendidikan lebih tinggi, rezeki hana tinggi dan hana le rezekinya, Pak. Menyohana tajih maka rezeki makin nit. Ya, ne, Pak. Menyohana tamat-tamatnya rezeki hana timulai dia rezeki le rezeki, Pak. Maka ada sebuah apa namanya? Perkataan Ali atau siapa itu? Kalau seandainya rezeki itu berdasarkan akal, ya, Pak, pendidikan, maka lembu-lembu itu kurus-kurus semuanya, Pak. Bahkan lembu hana pendidikan, Pak, hana jadi gula aja. Dan hana akai, Pak. Tapi lembu-lembu itu tembun-tembun manduk, ya, Pak. Lembu itu apa namanya? Tembun-tembun manduk. Padahal jadi gula aja, akai pihana, tapi dia sehat-sehat, ya, Pak. Binatang-binatang itu juga yang terbang-terbang itu, Pak. Dari mana rezeki dia pun aja itu gula aja, Pak. Pun aja kena dia benar rezeki. Tidak, kata Allah. Maka Allah mengatakan, coba lihat burung yang terbang di atas. Mayum sikuhuna illa rahman. Saya kasih makan dia. Kamu saja yang tidak pandai berterima kasih. Ya? Ketanyuhan tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Maka salah satu cara berterima kasih, apa salahnya? Cok, nyo nak mecut. Hai cok, nyo lebentu mecutnya. Lebentu mecut. Menyoju baik ke depu liko, Pak. Ya, baik depu liko. Ini kita bantu anak yatim satu orang, kapok-kapok ke depu, Pak. Hai, ini lebentu. Nya ke berhasil nya lebentu mai, ya, Pak. Ketika dia berhasil S1 wisuda, lebentu. Kampung-kampung hidup gue, Pak. Ini dikhawatirkan sedekah kita itu tidak dianggap oleh Allah. Habitat a'maluhu, akan digantung oleh Allah karena kita tidak yakin dan beriman kepada Allah. Saya rasa cukup sekian, sudah 6:30 lewat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.